Levi's, sebuah brand denim jeans nomor 1 di dunia. Bahkan saking populernya brand ini, banyak yang menyebut celana jeans dengan sebutan celana Levi's. Hal ini wajar saja terjadi, karena kalau kita lihat jauh ke belakang, brand ini sudah ada sejak 170 tahun yang lalu. Dari era cowboy, perang dunia, era subculture, hingga saat ini. Lalu, bagaimana bisa Levi's bertahan begitu lama? Untuk mengetahui jawabannya dan bagaimana cerita lengkapnya, mari kita bahas. Inilah sejarah Levi's. Ini semua dimulai oleh Levi Strauss, seorang pemuda imigran asal Jerman yang pindah ke Amerika Serikat di tahun 1847. Di negara barunya ini, ia bekerja di toko tekstil milik saudaranya yang berada di New York. Dari pekerjaannya inilah, ia mulai memahami bagaimana bisnis tekstil berjalan. Dan 6 tahun setelahnya, saat ia berhasil mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pergi ke San Francisco, California untuk membuat toko tekstilnya sendiri yang diberi nama Levi Strauss & Company. Dari sinilah perjalanan Levi's dimulai. Di toko barunya ini, ia bertemu dengan salah seorang customer yang berasal dari Nevada yang bernama Jacob Davis, seorang penjahit yang menemukan teknik baru untuk membuat celana yang kokoh dan tahan lama. Ide dari teknik barunya ini adalah dengan menggunakan paku keling di bagian celana yang sering robek. Teknik ini berhasil, dan Jacob ingin mematenkan teknik ini. Tapi masalahnya, ia tidak memiliki cukup uang untuk mendaftarkannya. Hal inilah yang menuntunnya untuk menulis cari kertas ke Levi Strauss pada tahun 1872 untuk mengajaknya bergabung mempatenkan teknik barunya ini bersama-sama. Levi menyetujuinya, dan 1 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1873, mereka berdua berhasil mendapatkan hak patennya, dan sejak saat itu, mereka mulai bekerja sama. Mereka mulai memproduksi celana dengan paku keling tembaga ini. Produk pertama mereka dikenal dengan nama XX atau Double X, yang merupakan singkatan dari kata extra strong. Selain menggunakan teknik paku keling tembaga, celana ini juga dilengkapi dengan button fly, 1 saku belakang, dan 1 saku jam tangan. Sementara untuk kain yang digunakan, mereka memilih sebuah kain kokoh yang berasal dari Prancis, yang dikenal dengan nama Serre Denima, atau disingkat menjadi denim. Meskipun demikian, denim pertama yang digunakan untuk membuat produk Levi's tidak berasal dari Prancis, melainkan denim Nanos yang berasal dari pabrik tekstil asal Manchester yang bernama Amos Cake Mills. Produk ini laris manis dan menjadi sangat populer di kalangan hard worker seperti penambang, petani, hingga pekerja rel kereta api, yang kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan membaca yang baik atau bahkan buta huruf. Karena hal inilah, di tahun 1886, Levi membuat logo bergambar 2 kuda yang saling menarik celananya, yang akan dicetak di sebuah bahan kulit kecil untuk dijahit di bagian belakang atas saku setiap celana Levi's. Selain untuk menunjukkan betapa kuatnya celana Levi's, hal ini diharapkan bisa mempermudah para customernya untuk menemukan produknya saat berbelanja di toko-toko pakaian. Logo ini juga dibuat untuk membentuk awareness para customer agar selalu ingat bahwa celana Levi's yang original adalah yang ada 2 kudanya. Mengingat 4 tahun lagi hak paten mereka tentang celana dengan paku keling akan berakhir. Oh iya, saat itu nama jeans masih belum ditemukan ya. Jadi saat itu mereka menyebut celana-celananya dengan nama waist overall. Di tahun 1890, masa berlaku hak paten Levi's tentang teknik pembuatan celana dengan paku keling berakhir, dan teknik ini menjadi public domain. Di tahun ini juga,
Levi's memperkenalkan beberapa model celana baru, yang salah satunya akan menjadi ikon dari brand ini, yaitu Levi's 501. Celana 501 gelombang pertama dibuat dengan desain yang hampir mirip dengan pendahulunya, yang hanya memiliki satu saku belakang. Dua saku belakang di celana 501 baru diperkenalkan di tahun 1901, 1 tahun sebelum meninggalnya sang pendiri Levi's, yaitu Levi Strauss. Karena tidak memiliki istri dan anak, perusahaan ini akhirnya diambil alih oleh suami dari keponakannya, yaitu Walter Haas. Di bawah kepemimpinan baru ini, Levi sempat mengalami masalah di tahun 1906 saat gempa bumi dengan kekuatan 7,9 magnitudo mengguncang San Francisco dan menghancurkan kantor pusat dan pabrik Levi's. Tapi ini tidak berlangsung lama. Di tahun yang sama, mereka berhasil membangun pabriknya kembali, disusul pembangunan kantor pusat yang selesai di tahun 1908. Di tahun 1915, celana Levi's 501 mendapatkan penghargaan tertinggi di pameran dunia yang bernama Panama Pacific International Exposition. Banyak yang berpendapat, ini adalah tanda kebangkitan ekonomi San Francisco pasca gempa bumi hebat 9 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Levi's mulai dikenal luas ke seluruh negara bagian Amerika Serikat. Tapi lagi-lagi, kepopuleran ini hanya sebatas di circle para hard worker. Perkenalan Levi's dengan dunia pop culture dimulai di tahun 1930-an saat jenis liburan bertema Dude Ranch mulai booming di Amerika Serikat. Saat itu, banyak peternakan-peternakan yang menawarkan paket wisata untuk orang-orang kota, terutama orang dari East Coast yang ingin merasakan sensasi menjadi koboi di dunia nyata. Tentu saja, agar lebih menjiwai, orang-orang kota yang datang nantinya akan disuguhi beberapa pakaian kerja yang biasa dipakai oleh para koboi. Dan salah satu dari pakaiannya ini adalah celana Levi's. Sementara di era Perang Dunia Kedua, Levi's diminta untuk menyuplai pakaian kerja pokok untuk pasukan Amerika Serikat. Karena hal ini, Levi's berada di bawah kendali negara. Semua harga-harga pakaian dan celananya diatur oleh negara, yang tentu saja menginginkan harga serendah-rendahnya. Hal ini membuat Levi's harus lebih kreatif. Tentu saja, mereka tidak ingin merugi. Jadi, celana-celana yang diedarkan Levi's di era itu mengalami perubahan yang signifikan, guna memperkecil biaya pembuatan. Beberapa perubahan yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua ini adalah dihilangkannya paku keling yang berada di selangkangan dan saku jam tangan. Bagian kancing yang dulunya premium juga diganti dengan kancing standar tanpa merek Levi's. Dan yang terakhir, Levi's juga menghilangkan desain jahitan arcuate di bagian saku belakang. Sebagai gantinya, mereka menambahkan pocket lacer agar para customer tetap yakin bahwa ini adalah celana dari brand Levi's. Inilah sejarah bagaimana pocket lacer digunakan di celana jeans. Di era Perang Dunia Kedua ini, Levi's juga diminta untuk mengirimkan celana-celana dan overallnya untuk Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di berbagai negara yang menjadi medan perang, seperti di Jerman dan Jepang. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Levi's untuk mengekspor barang-barangnya ke negara-negara ini. Selain mengirimkan celana-celana untuk pasukan AS, mereka juga mulai mengedarkan produknya di pasar perdagangan global. Inilah awal perkenalan Levi's dengan pasar global. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Levi's kembali memproduksi celana 501 versi original, tepatnya di tahun 1947, dan dengan cepat menjadi fenomena pop culture setelah produk-produknya dipakai oleh para selebritis terkenal di Amerika Serikat. Para selebritis seperti James Dean, Marlon Brando, hingga Marilyn Monroe terlihat sering menggunakan celana Levi's. Hal ini membuat para remaja mulai mengikuti gaya para selebritis ini. Uniknya, para remaja ini tidak menyebut celana berbahan denim ini dengan nama waist overalls, melainkan dengan nama jeans. Dan karena inilah, pada tahun 1960, Levi's secara resmi merubah sebutan waist overall menjadi jeans, agar lebih relevan dengan para remaja ini. Di era 50-an, film-film dan musik Amerika Serikat mulai menjajaki negara-negara lain, seperti Inggris, negara-negara Eropa lain,
hingga Jepang. Sehingga budaya berpakaian Amerika Serikat yang ditampilkan di film-film seperti celana jeans ini mulai dikenal dan menjadi populer di seluruh dunia. Di era 60-an, Levi's menjadi semakin populer setelah beberapa subculture yang digawangi para remaja mulai bermunculan. Yang unik, hampir semua subculture ini mengadopsi celana jeans sebagai seragam wajib mereka. Mulai dari hippie, greaser, rocker, mods, punk, hingga skinhead, terlihat mengadopsi celana jeans. Dan celana jeans terbaik yang tersedia saat itu, tentu saja celana jeans dari Levi's. Kepopuleran jeans terus bertumbuh di tahun-tahun berikutnya. Yang menarik, meskipun tren fashion terus berubah, celana jeans tetap menjadi salah satu pilihan terbaik yang tidak pernah ditinggalkan. Karena inilah, Levi's yang merupakan brand dengan pengalaman paling matang selama lebih dari 170 tahun ini, menjadi brand celana jeans yang paling populer di dunia. Bahkan hingga saat ini, Levi's masih menjadi produsen celana jeans paling besar di dunia. Produk mereka bisa ditemui di 100 negara yang berbeda di dunia. Bahkan di Indonesia, mereka bisa ditemui dengan mudah. Karena produk mereka tersebar di lebih dari 100 lokasi. Nah, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.